Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, video kali ini di sini saya akan membahas tentang persepsi dan pengambilan keputusan individual. Kita mulai dari tentang pengertian atau definisi dari persepsi itu sendiri. Nah, jadi persepsi adalah proses di mana seseorang mengorganisasi dan menginterpretasikan suatu kesan yang mereka rasakan yang bertujuan untuk mengartikan keadaan lingkungan mereka. Namun, apa yang merupakan persepsi seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang objektif. Karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka akan realitas dan bukan pada realitas itu sendiri, maka persepsi sangat penting pula dipelajari dalam perilaku organisasi. Persepsi menjadi penting karena kebiasaan seseorang lebih didasarkan pada persepsi yang mereka rasakan dibandingkan dengan kenyataan yang ada. Berikut ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Dari sini kita bisa lihat apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi itu sendiri. Yang pertama, pelaku persepsi. Jadi sejumlah faktor akan membentuk dan terkadang mendistorsi sebuah persepsi. Faktor-faktor ini dapat berada di penginderaan dalam objek ataupun target yang dirasakan atau dalam konteks situasi manapun persepsi itu dibuat. Kita lihat di sini untuk penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri. Di antaranya ada sikap, motif, kepentingan ataupun minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Nah, kebutuhan atau motif yang tidak dipuaskan akan mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi mereka. Kemudian faktor yang mempengaruhi persepsi yang kedua adalah target. Gerakan, bunyi, ukuran, dan latar belakang, kedekatan, kemiripan, serta atribut-atribut lain dari target akan membentuk cara kita untuk memandanginya. Misalnya saja suatu gambar atau lukisan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang oleh orang yang berbeda. Selain itu, objek yang berdekatan akan dipersepsikan secara bersama. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi persepsi adalah situasi. Situasi juga berpengaruh bagi persepsi kita. Misalnya saja, seorang wanita yang berparas lumayan mungkin tidak akan terlihat oleh laki-laki bila ia berada di mal. Namun, jika ia berada di pasar, kemungkinannya sangat besar bahwa para laki akan memandangnya. Kemudian dari persepsi dan pengambilan keputusan ini tidak lepas dari teori atribusi. Ya, apa itu teori atribusi? Nah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang teori atribusi itu sendiri. Jadi, teori atribusi itu mencoba menjelaskan bagaimana cara kita menilai orang secara berbeda tergantung pada makna yang kita kaitkan dengan perilaku tertentu. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika kita mengalami perilaku seseorang, kita berusaha untuk menentukan apakah itu disebabkan oleh internal ataupun eksternal. Nah, penentuan itu sebelumnya sangat bergantung pada 3 faktor. Yang pertama, kekhususan, yang kedua, konsensus, dan yang ketiga, konsistensi yang akan kita bahas pada materi ini. Jadi ada 3 faktor penentu dalam teori atribusi yang dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada konsensus. Nah, konsensus itu merupakan derajat kesamaan reaksi
orang lain terhadap stimulus atau peristiwa tertentu dengan orang yang sedang kita observasi. Nah, apakah suatu perilaku itu cenderung dilakukan oleh semua orang pada situasi yang sama dan makin banyaknya yang melakukannya, makin tinggi konsensus dan sebaliknya. Jadi, apakah suatu perilaku itu cenderung dilakukan oleh semua orang pada situasi yang sama? Makin banyak yang melakukannya, maka makin tinggi konsensus dan begitu juga sebaliknya. Faktor yang kedua ada konsistensi. Nah, konsistensi adalah derajat kesamaan reaksi seseorang terhadap stimulus atau peristiwa yang sama pada waktu yang berbeda. Apakah perilaku yang bersangkutan itu cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang sama? Kalau iya, berarti konsistensinya tinggi. Kalau tidak, berarti konsistensinya rendah. Nah, faktor yang ketiga itu adalah distingsi. Distingsi itu adalah atau biasa disebut dengan kekhususan. Nah, distingsi itu merupakan derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. Apakah pelaku yang bersangkutan itu cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda? Bila seseorang memberikan reaksi yang sama terhadap stimulus yang berbeda-beda, maka dapat dikatakan orang yang bersangkutan itu memiliki distingsi yang rendah. Nah, di sini kita lihat ada cara pintas ya. Cara pintas dalam menilai orang lain secara umum. Nah, cara pintas yang kita gunakan dalam menilai orang lain seringkali sangat berguna. Ini memungkinkan kita untuk membuat persepsi akurat dengan cara memberikan data yang valid untuk membuat prediksi. Namun, cara tersebut tidak begitu mudah untuk dapat membawa kita ke dalam masalah ketika cara tersebut menghasilkan distorsi yang signifikan. Jadi berikut kita bahas tentang klasifikasi cara pintas dalam menilai seseorang secara umum. Yang pertama, itu adalah persepsi selektif atau biasa disebut dengan selective perfection. Nah, kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Ya, oleh karena itu tidak mungkin bagi kita untuk meminimalisir semua hal yang kita lihat. Kita dapat mengambil hanya rangsangan tertentu saja. Jadi persepsi selektif itu membuat kita membaca orang lain dengan cepat, tetapi berisiko menggambarkan gambaran yang tidak akurat. Kita dapat menggambarkan kesimpulan yang tidak dapat dijamin dari sebuah keadaan yang ambigu. Kemudian yang kedua ada efek halo, ya, atau halo effect. Nah, kecenderungan untuk menggambarkan inversi umum mengenai seseorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Efek halo ini dikonfirmasi dalam sebuah studi klasik di mana objek diberikan sebuah daftar-daftar sifat cerdas, terampil, giat, rajin, berkemauan kuat, serta hangat. Nah, subjek itu diminta untuk mengevaluasi orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Subjek itu dapat menilai orang itu bijaksana, harmonis, populer, dan imajinatif. Ketika daftar yang sama menggantungkan dingin dengan hangat, satu gambaran yang benar-benar berbeda muncul. Subjek membuat sebuah sifat tunggal yang mempengaruhi kesan keseluruhan mereka atas orang yang mereka nilai. Kemudian yang ketiga ada efek kontras. Nah, evaluasi atas karakteristik seseorang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul yang berperingkat lebih tinggi atau lebih rendah dalam karakteristik yang sama. Dan yang terakhir ada stereotip. Nah, di dalam stereotip ini menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Kalimat-kalimat seperti pria tidak tertarik dengan perawatan anak. Nah, pekerjaan yang lebih tua tidak dapat mempelajari keahlian-keahlian baru.
Atau imigran Asia adalah pekerja keras dan hati-hati. Itu merupakan contoh dari menilai orang lain secara stereotip. Nah, riset menyatakan stereotip itu beroperasi secara emosional dan seringkali di bawah alam sadar. Jadi membuat sulit untuk dilawan dan sulit untuk diubah. Nah, satu masalah dari stereotip itu adalah generalisasi yang menyebar luas, meskipun mungkin tidak mengandung kebenaran ketika diaplikasikan kepada orang ataupun situasi tertentu. Nah, di sini kita lihat ada aplikasi penggunaan cara pintas dalam sebuah organisasi. Orang-orang dalam sebuah organisasi selalu melakukan penilaian terhadap orang lain. Misalnya, seorang manajer harus menilai kinerja karyawan mereka. Kita harus mengevaluasi seberapa besar upaya rekan kerja kita dalam bekerja dan contoh lainnya. Nah, bisa jadi contohnya juga seperti dosen akan menilai bagaimana evaluasi dari mahasiswanya. Ya, jadi berikut cara pintas yang sering digunakan secara umum di sebuah organisasi. Yang pertama itu ada wawancara kerja. Jadi riset membuktikan kita dapat membentuk kesan atas orang lain hanya dalam 10 detik berdasarkan pandangan pertama. Nah, riset baru mengindikasikan bahwa intuisi individu kita mengenai sebuah kandidat pekerjaan tidak dapat diandalkan dalam memprediksi kinerja, tetapi bahwa mengumpulkan semua masukan dari banyak elevator independen dapat menjadi lebih prediktif. Kebanyakan keputusan pewawancara berubah sangat sedikit sesudah 4 atau 5 menit pertama wawancara. Sebagai hasilnya, informasi yang diperoleh dari awal wawancara membawa bobot yang lebih besar dibandingkan informasi yang diperoleh sesudahnya. Kemudian yang kedua aplikasinya adalah dengan ekspektasi kinerja. Nah, istilah prediksi, pemenuhan diri, dan efek Pygmalion menjelaskan bagaimana perilaku seorang individu ditentukan oleh ekspektasi orang lain. Jadi ekspektasinya menjadi realita. Kemudian yang ketiga, evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja itu sangat bergantung pada proses perseptual. Nah, meskipun penilaian bisa jadi objektif, tetapi lebih banyak orang yang menilai secara subjektif. Tentu ini adalah pemikiran yang keliru. Nah, di sini kita lihat ada berbagai bias umum ya dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, bias terlalu percaya diri. Yang kedua, bias terpaku pada satu informasi awal. Yang ketiga, bias konfirmasi pengumpulan data tidak objektif setiap selektif. Yang keempat, bias yang tersedia kecenderungan untuk mendasarkan penilaian atas informasi yang tersedia. Yang kelima, eskalasi komitmen. Jadi banyaknya organisasi menderita karena seorang manajer bertekad untuk membuktikan bahwa keputusannya asli dan benar. Nah, yang keenam itu ada kesalahan random. Jadi kecenderungan untuk percaya dapat memprediksi hasil dari kejadian acak adalah sebuah kesalahan acak. Yang ketujuh, menghindari resiko. Nah, seseorang yang menghindari resiko akan tetap melakukan hal yang sama dalam pekerjaan mereka daripada mengambil kesempatan pada metode inovatif atau kreatif. Dan yang terakhir, bias penglihatan. Jadi di sini kecenderungan untuk percaya secara salah setelah hasilnya diketahui bahwa kita telah meramalkannya secara akurat. Oke, jadi itulah materi tentang persepsi dan pengambilan keputusan secara individual. Terima kasih sudah menyimak video ini dari pertama hingga akhir. Jangan lupa kita bersyukur setiap harinya atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.